untuk bisa mendidik calon dan mahasiswa kita untuk bisa kuliah di kampus ini di tengah suasana yang masih serba terbatas ini, yaitu menggunakan perkuliahan virtual. Baik, untuk disingkat waktu, saya minta untuk Pak Prof. Jaja untuk menyampaikan terlebih dahulu siapa mahasiswa yang pertama registrasi dan mahasiswa yang ke-4.000 yang registrasi. Pada perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Rektor Universitas Pasundan, Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Yusuf SPM SMKOM, yang saya banggakan rekan kerja Bapak Warek 2 dan Bapak Warek 3, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak dan Ibu dekan di lingkungan Universitas Pasundan, juga tentu teman-teman di kelembagaan yang saya hormati, yang saya hadir, Pak Dedi LPM, Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat, kemudian juga Ibu Dr. Erni beserta jajarannya dari Lembaga Penelitian, rekan-rekan sejawat, dosen dan karyawan yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih. Sebelum saya membacakan mahasiswa baru 2020 yang registrasi pertama dan ke-4.000, saya izinkan membacakan posisi saat ini. Saya peroleh 15 menit yang lalu. Jumlah mahasiswa Unpas 2020 sebanyak 4.061 mahasiswa. Tentu ini ada sekitar 5-10 orang yang nanti akan diperbaiki datanya karena diterima di SBMPTN, tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan jumlah yang diterima di SBMPTN dan sudah membayar DPP itu nanti akan tertutup oleh beberapa jumlah mahasiswa yang sedang diproses karena ada data personal yang belum lengkap dan juga ada jumlah pendanaan yang mungkin harus dipenuhi. Mudah-mudahan ya 1-2 hari ini ada tambahan sekitar 150 mahasiswa baru. Jadi 4.250 insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai 2-3 hari lagi. Izinkan saya per fakultas saya bacakan per hari ini. Fakultas Hukum jumlahnya ada 380 mahasiswa baru. Ya, kasih aplaus. Kemudian FISIP jumlahnya ada 1.204. Alhamdulillah. Kemudian Fakultas Teknik, mohon maaf, tentu ada perubahan-perubahan ya Pak Dekan ya. Datanya di kami ada 781 Pak. Itu jangan. Kemudian di Fakultas Ekonomi Bisnis ada 486 Pak Dekan. FKIP ada 614. Kemudian PIS ada 241. Dan di tingkat sarjana yang terakhir Fakultas Kedokteran Pak Dekan kemarin saya di Pak itu 2 sudah beda jadi 51. Kemarin datanya masih ada 53 karena yang duanya satu beralih ke teknologi pangan, satu lagi diterima di SBMPTN. Jadi netnya ada 51 mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Wilujeng Pak Dekan. Pasca sarjana per hari ini jumlahnya ada 304 dari 480-an kurang lebih. Jadi yang tadi saya sampaikan, Prof, ada kurang lebih 150-an nanti saya koordinasi dengan bidang 2 dengan Pak Wakil Direktur 2. Mudah-mudahan yang 150 bisa diselesaikan kekurangan administrasi dan juga kewajibannya. Kemudian tadi yang kedua adalah mahasiswa yang registrasi pertama itu dilakukan pada tanggal 2 Juni 2020 atas nama Tiana Aisyah
NPM 2030-50001, Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, asal sekolah Madrasah Aliyah Al-Huda 70 Pamengpeuk. Tadi registrasinya tanggal 2 Juni. Kemudian yang ke-4000 atas nama Dea Ayu Sekarini. Nah, Dea Ayu Sekarini ini tercatat sebagai mahasiswa Administrasi Negara FISIP Unpas, asal sekolah SMA PGII 1 Kota Bandung. Tanggal registrasi 1 Oktober 2020. NPM-nya 202010137. Sekali lagi terima kasih Jajak Komunikasi Ro. Tentu ini adalah keberhasilan kita semua, keberhasilan Pak Rektor dan juga keberhasilan tentu ya keluarga Unpas ya. Dari mulai teman-teman yang di fakultas, di pendidikan, tenaga pendidikan, saya kira semua punya kontribusi. Mudah-mudahan mahasiswa kita yang 4061 ini tidak pindah lagi, tetap menjadi bagian dari fakultas yang ada di lingkungan Universitas Pasundan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Pak Projaja yang sudah menyampaikan mahasiswa yang pertama dan nomor 3. Selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Unpas pada Pak Rektor Prof. Edi Yusuf Solomon. Protokol kesehatan pada kami doktorat saya sebut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hadir tengah-tengah kita Ketua Harian Satgas Covid Unpas Prof. Teddy, jadi saya harus pegang protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara Tasakur Binimah dalam rangka kita sudah melewati ya angka 4.000. Sebelumnya mungkin di bulan Juni atau Juli ya kita masih deg-deg keras ya, karena pada waktu itu masih pendaftar Unpas ya masih di bawah 1.000. Ternyata setelah melewati bulan Agustus September, kecepatan mobil diesel itu biasanya harus panas dulu gitu Pak. Kalau mobil diesel itu biasanya lambat, nah di akhir mobil diesel itu. Nah ini kita juga persis seperti mekanisme di mesin diesel gitu. Di akhir-akhir sampai kemarin kita masih ada yang melakukan hilirisasi. Nah tentu kita tidak bisa menolak yang melakukan hilirisasi ini karena mereka sudah punya hak diterima di kita. Jadi artinya hilirisasi saja. Jadi oleh karena itu mohon Bapak Ibu dekan semuanya mohon diterima ya, walaupun perkuliahan saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman para wakil rektor, Bapak Ibu dekan, ketua prodi, dosen, karyawan, semua lapisan saja ya, semua lapisan yang telah mendukung dan bekerja keras ya bahu-membahu agar pencapaian target kita masa baru di 2020-2021 ini tidak terlalu jauh dengan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya saya ingat waktu itu mukul gong di 4.444 di kuartal 4 ya. Nah sekarang kita tadi dari Prof. Jaja sudah mendekati hampir 2.100 ya. Nah jadi sekali lagi Pak Yayat, kalau ada yang registrasi terima saja karena mereka sudah melalui fase tes karena ada suatu lain hal mungkin dia menunggu sehingga pendaftarannya dilakukan di akhir-akhir. Dan syukur alhamdulillah juga dari 4.100 ini betul-betul itu mahasiswa murni kita. Ya artinya begini, sekarang ini beberapa perguruan tinggi ini kesulitan mahasiswa.
Jadi kalau ada mahasiswa yang misalnya perguruan tinggi dapat 1.000 atau 600, malah ada yang murni 1.000 itu dikasih dari KIP. Jadi mereka menawarkan KIP kepada mahasiswa sok yang mau masuk dikasih beasiswa dari Kartu Indonesia Pintar KIP. Sedangkan kita dari 2.100 sekian itu angka IP-nya 20 pada detik. Hanya 20. Nah itu hasil seleksi dari 400. Dari 400 calon penerima KIP kita menerima 20. Tapi ada beberapa perguruan tinggi yang tidak diseleksi, yang mendapat dana aspirasi dari anggota dewan ataupun dari DIPI sehingga 1.000. Jadi itu betul-betul 1.000 itu dibiayai dari KIP. Nah kita syukur alhamdulillah dari 4.100-an tadi itu hanya 20 yang yang KIP ini. Karena masalahnya apa? Sisanya dulu sisanya itu harus ditanggung oleh kita. Jadi misal fakultas X misalnya uang kuliahnya 15 juta, KIP menerima 2,4, 1 tahun 4,8, jadi misalnya 15 dikurangi 4,8. Nah itu menjadi tanggung jawab kita. Nah kita setelah melewati seleksi dari 400 yang memenuhi persyaratan yang kita terima 20 orang. Syukur alhamdulillah. Oleh karena itu saya mohon menitipkan kepada Bapak Ibu sekalian, pimpinan fakultas, pimpinan prodi, semua dosen dan karyawan, tolong ini kepercayaan dari masyarakat, dari orang tua yang telah menitipkan kepada kita untuk dilayani secara sebaik-baiknya, sehingga nanti katakanlah 3,5 atau sampai 4 tahun, ya kecuali kongres kedokteran, kita bisa melepas kembali mereka ke tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita semua diberi jalan untuk melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini, karena bagaimanapun juga ini sebuah kebiasaan baru, kita kuliah model pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan ke depan setelah pandemi ini berlalu kita kembali kepada semula, tapi tentu bukan semula seperti sebelum pandemi. Kita kembali kepada perkuliahan tatap muka dan blended, itu pasti. Ya, blended tidak akan hilang. Jadi di samping kuliah tatap muka nanti, tetap kita ada perkuliahan blendednya. Karena ini kita menuju kepada perguruan tinggi yang mengalami transformasi digital. Ya. Dan kita lihat, misalnya saja kalau sekarang ini kemarin terakhir di 2019-2020 orang menciptakan visi perguruan tinggi yang menuju kepada entrepreneur university. Nah sekarang sudah pasca pandemi ataupun masa pandemi ini sudah siap-siap pada menuju kepada the University of People atau Universitas Layak. Nah University of People ini adalah mereka jauh lebih berat persaingan dengan kita nanti. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan, mereka akan meraih mahasiswa jutaan. Karena apa? Karena mereka bebas uang kuliah pada awal. Jadi mereka kuliah pada waktu ini, pada waktu mulai admissionnya, pendaftarannya, kemudian ikut kuliah langsung. Uang kuliah sentinya itu baru akan ditarik pada saat akan UTS dan UAS. Nah itu begitu bebas sekali. Ya, nah kita juga tentu mungkin 2025, mungkin 2030 itu harus sudah menuju kepada the University of People, Universitas Layak. Mereka bisa dari seluruh dunia mahasiswanya. Dan prodi yang ditawarkan adalah prodi-prodi yang betul-betul menuju kepada prodi masa depan. Nah ini kelebihannya tadi, universitasnya tidak biaya awal, tapi negara daftar, kemudian tercatat, kemudian kuliah bebas. Prodinya juga bebas, banyak kuliah. Nah ini juga tentu kita akan dihadapi oleh pemimpin-pemimpin perguruan tinggi di masa depan itu, yaitu the University of People, Universitas Layak. Ya. Kuncinya bagi orang Indonesia, bagi negara yang tidak berbasis bahasa PBB, yaitu kuncinya adalah modal satu, bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris. Jadi tatkala mahasiswa Indonesia atau mahasiswa yang di luar
menggunakan bahasa di luar PBB, mereka kuncinya bahasa Inggris, kemudian dia daftar pada saat admission, kemudian dia ikut kuliah bebas, kuliah apa saja, mata kuliah apa saja. Dan nanti pada saat admission yang kedua pada masa mid semester itu baru ditarik. Nah ini begitu berat tantangan perguruan tinggi yang akan kita hadapi. Tapi insya Allah walaupun berat, pada saat ini kita merasakan berat, tapi pada saatnya nanti kita bisa menjalaninya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Dekan, para dosen, Ketua Prodi, teman-teman wakil rektor, lembaga di tingkat universitas, ada Lemud, Lemdit, LPM, LP2SI, dan satuan-satuan divisi yang ada di tingkat universitas atas kerjasamanya di dalam rangka menggolkan mahasiswa baru Pasundan. Itu saja barangkali, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya mohon izin untuk memukul gong sebanyak 4 kali. Dan saya mengapresiasi sekali. Jadi kalau ada nomor 1, ada nomor 4.000, saya mengapresiasi kepada yang nomor 1. Kenapa? Karena nomor 1 dia sudah dalam hatinya akan masuk ke UPAS, sehingga dia cepat-cepat melakukan realisasi. Yang nomor 4.000 saya tetap berapresiasi juga karena pilihan setelah mereka tidak diterima di mana-mana akhirnya masuk ke UPAS juga. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Rektor, selanjutnya adalah yang dong. Mohon pada para dekan untuk mendapatkan Pak Rektor, juga ketua lembaga, ketua Lemdit untuk menyaksikan bersama-sama. Selanjutnya kita foto. Namun nanti lebih dari jarak. Para dekan dan korek yang di depan, ketua lembaga. Para ketua lembaga. Selanjutnya Bapak Ibu mohon izin untuk foto bersama, tetapi fotonya jaga jarak. Nanti di bagian belakang diisi, tapi tidak sejajar, tapi sesuai arahan dengan ketua publik. Kita mungkin menggunakan kursi di depan, maka mungkin nanti mengikuti, tapi menggunakan jaga jarak untuk dokumentasi.